Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang apa itu media pendidikan dan apa itu pembelajaran. Nah, menurut saya media dalam konteks pendidikan adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi dan sebuah pengetahuan kepada peserta didik. Nah, media ini bisa berupa visual, audiovisual maupun sebuah multimedia. Nah, dalam pembelajaran bahasa Arab, media ini sangat berfungsi sebagai alat bantu yang dapat memperkaya metode pengajaran dan mempermudah pemahaman materi. Nah, terus apa sih itu sebuah pembelajaran? Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan guru dan sumber belajar yang melibatkan aktivitas kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, dalam pembelajaran bahasa Arab, proses ini berfokus pada pengembangan sebuah kemampuan berbahasa, baik dalam bentuk mendengarkan atau listening, berbicara atau speaking, dan membaca atau reading, dan menulis atau writing. Nah, pendidikan bahasa Arab. Pendidikan bahasa Arab adalah usaha sistematis untuk mengembangkan sebuah keterampilan berbahasa Arab baik untuk tujuan keagamaan, akademik maupun komunikasi umum. Nah, proses ini melibatkan pengajaran aspek-aspek bahasa seperti tata bahasa, nahwu dan sorof, kosakata atau fonetik serta keterampilan berkomunikasi. Nah, pada poin yang kedua yaitu posisi media dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, dalam desain pembelajaran, media itu memiliki posisi yang sangat penting dalam desain pembelajaran. Dalam konteks desain instruksional, media dipilih berdasarkan tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, dan materi yang diajarkan. Misalnya, dalam sebuah pengajaran bahasa Arab, media seperti video atau audio bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan mendengar dan berbicara. Sedangkan media visual seperti gambar atau sebuah animasi itu dapat memperjelas makna, kosakata atau konsep tata bahasa. Nah, dan juga dalam sistem atau dalam proses pembelajaran media tidak hanya menjadi alat atau sebuah menyampaikan informasi, tetapi juga sarana untuk interaksi dan evaluasi. Media ini dapat memfasilitasi proses penyampaian materi yang lebih menarik dan interaktif, yang pada gilirannya meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa dalam belajar bahasa Arab. Misalnya, penggunaan aplikasi belajar bahasa atau platform atau e-learning memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dan interaktif di luar kelas. Dan pada poin berikutnya saya serahkan kepada teman saya, Saudari Debbie Rahayu. Kepada saudari kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja saya akan melanjutkan poin ketiga, yaitu fungsi media dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama yaitu sebagai alat penghubung. Media membantu menyampaikan informasi yang mungkin sulit dijelaskan secara verbal saja, terutama dalam pembelajaran bahasa Arab yang memerlukan penjelasan tata bahasa, pelafalan, dan penggunaan konteks budaya yang berbeda. Misalnya, menggunakan video percakapan dalam bahasa Arab asli dapat membantu siswa memahami penggunaan bahasa dalam konteks kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu sebagai sumber belajar. Media juga berfungsi sebagai sumber belajar yang kaya seperti buku teks elektronik, video tutorial, aplikasi latihan bahasa, dan sumber daya daring lainnya yang dapat diakses oleh siswa untuk memperdalam pemahaman mereka. Kemudian yang ketiga yaitu memotivasi siswa. Media yang menarik dan variatif seperti penggunaan animasi, permainan edukatif atau simulasi dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar bahasa Arab. Media juga dapat menyesuaikan gaya belajar siswa, apakah itu visual, auditori, atau kinestetik. Kemudian yang selanjutnya yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
Penggunaan media dapat menghemat waktu dan meningkatkan efektivitas dalam pembelajaran bahasa Arab. Contohnya, penggunaan aplikasi berbasis teknologi dapat memungkinkan siswa untuk berlatih kapan saja dan di mana saja, tanpa harus terbatas pada jam kelas. Kemudian poin yang keempat yaitu landasan penggunaan media dalam pembelajaran bahasa Arab. Penggunaan media dalam pembelajaran bahasa Arab bisa didasarkan pada beberapa landasan. Yang pertama yaitu landasan psikologis. Berdasarkan teori belajar seperti teori kognitif dan behaviorisme, media dapat membantu mempercepat proses pemahaman dengan memberikan rangsangan visual dan auditori yang mendukung ingatan dan pemahaman siswa. Kemudian yang kedua yaitu landasan pedagogi. Penggunaan media dalam pembelajaran harus didasarkan pada prinsip-prinsip pedagogi yang mendukung pembelajaran yang efektif. Media harus relevan dengan tujuan pembelajaran dan dirancang untuk meningkatkan keterlibatan aktif siswa. Kemudian yang selanjutnya yaitu landasan teknologis. Perkembangan teknologi memungkinkan penggunaan media berbasis digital yang lebih interaktif dan adaptif. Dengan kemajuan teknologi, siswa dapat belajar bahasa Arab melalui perangkat digital seperti ponsel pintar, tablet, atau komputer yang memungkinkan mereka mengakses materi pembelajaran di mana saja dan kapan saja. Kemudian yang selanjutnya yaitu landasan sosiokultural. Media juga memainkan peran penting dalam mengenalkan aspek sosiokultural dalam pembelajaran bahasa Arab. Penggunaan film, lagu, atau program berita dalam bahasa Arab dapat membantu siswa memahami konteks sosial dan budaya yang terkait dengan bahasa Arab tersebut. Dengan pemanfaatan media yang tepat, proses pembelajaran bahasa Arab dapat lebih menarik, efektif, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik, baik dalam penguasaan keterampilan bahasa maupun pemahaman terhadap budaya. Baik, sekian video yang kami buat, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.